Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ramadhani. NIM saya 2892050064. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 1, mata kuliah Aspek Bisnis dalam Hukum, Universitas Pancasakti Bekasi. Nama dosen Bapak Dermawan SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian dalam hukum dan syarat-syarat sah dalam hukum perjanjian. Di sini ada beberapa asas-asas perjanjian dalam hukum. Yang pertama, asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. 2. Asas kepastian hukum atau Pancasanservanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas Pancasanservanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini masuk dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP. Asas ini pada mulanya dikenal dengan dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebut bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antara pihak yang melakukan dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang saklar. Yang ketiga, asas itikat baik, good faith. Asas itikat baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Yang keempat, asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian ini asas yang menerangkan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan seseorang saja. Asas ini dalam masuk pasal 1315 dan 1340 KUHP. Pasal 1315 KUHP menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHP berbunyi, perjanjian berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian disebut oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuat. Namun demikian, ketentuan ini terdapat pengecualiannya sebagai di industri dalam pasal. Pada pasal 1317 KUHP yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat macam itu. Yang kelima, asas kepercayaan, yaitu bahwa setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Yang keenam, asas kebersamaan hukum, yaitu
bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedakan antara satu sama lain walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras. Yang ketujuh, asas keseimbangan, yaitu yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan mendapat bentukan pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan etikat baik. Asas kehukuman, yaitu asas ini mengandung maksud bahwa perjanjian. Yang ke-8, asas kepastian hukum, yaitu asas ini mengandung maksud bahwa perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastiannya terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ke-9, asas moralitas adalah asas yang berkaitan dengan perikanan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Yang selanjutnya, asas kepatutan, yaitu asas yang tertuang dalam pasal 1339 KUHP. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang didasarkan oleh panutan bersifat perjanjian yang asas. Selanjutnya, asas kebiasaan, yaitu dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas akan tetapi juga hal yang menurut lazim diikuti. Selanjutnya, asas perlindungan, yaitu asas mengandung perlindungan bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak berada pada posisi yang lemah. Kesimpulan, untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP. Secara subjektif adanya kata sepakat untuk mengikat dirinya dari kapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat perjanjian yang sah dalam bisnis ada 4. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Ini kesepakatan para pihak harusnya ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut dari lahir kehendakan para pihak tanpa ada kekhilafan, paksaan atau penipuan. Contoh, jika seseorang pembeli menyepakati perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak menjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. 2. Kecakapan para pihak. Ini orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, berada di bawah pengampunan. Lalu adanya objek perjanjian. Ini ada suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga harus berupa jasa dan itu sejenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi merekomendasikan untuk menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga 115 juta rupiah. Dalam perjanjian, Bapak Rudi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut. Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebab yang tidak halal adalah karena dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Contoh dari perjanjian yang tidak halal adalah ketika seseorang berjanji untuk membunuh orang lain. Ini menyebabkan orang lain dilarang oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut menjadi dasar. Akibat hukum jika melanggar syarat sah perjanjian
ada dua, syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan kecakapan para pihak, sedangkan adanya objek yang perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.